Halo semuanya, balik lagi ke channel gua, Sony William. Sekarang gua sama Anis lagi ada di Dance Auto Works cabang 507 yang ada di Jakarta. Karena di video gua kali ini kita bakal kencengin si Anis ini. Kalau kemarin kita udah ganti intercoolernya si Anis ini pakai BRD. Sekarang ada beberapa part tambahan lagi biar tuningannya makin optimal, guys. Ini dia partsnya. Nah, jadi di sini gue ada beli parts tambahan buat si Anis ini biar nanti tuningannya makin optimal, guys. Di sini ada downpipe dan juga front pipe dari Dance dan ada filter replacement dari Flex. Jujur gue penasaran banget, guys, nanti si Anis larinya bakal sekenceng apa. Karena terakhir kita kesini pas remap OPS si Wowo, tenaganya jadi mantep banget, larinya kencang banget, sama BBM-nya juga jadi irit, guys. Nah, tapi si Anis ini speknya beda sama si Wowo kemarin OPS. Si Wowo cuman ganti replacement filter doang, sedangkan si Anis ini kita ganti intercooler, downpipe, front pipe, dan replacement filter. Kita langsung ngobrol aja yuk sama Dennis dari Dance. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Kita sudah sama Bro Dennis dari Dance. Halo. Sekarang kita bawa ANPS kita ANPS. ke sini Den. Ini ANPS baru ya, Euro 4. Beda ya sama yang tahun 2016 awal-awal. Beda ya? sama tahun 2016. Jadi ANPS itu sebenarnya ada 4 macam. Apa aja tuh? Yang 2016 CBU, 2018 CKD, 2021 facelift Euro 2, 2022 facelift Euro 4. Oke. Ini yang bedanya apa aja? Ini yang 22 facelift Euro 4. Paling terbaru. Paling terbaru. Oke. Bedanya yang Euro 4 ini mesinnya agak lebih halus. Noise-nya, vibration-nya. Oke. Terus asapnya juga relatif lebih tipis. Konsumsi BBM lebih hemat, lebih efisien. Tapi secara power sayangnya kalah sama yang 16. Mungkin dari tuningannya apa emang dari mesinnya, Den? Dari tuningannya pertama beda. Karena beda mesin, beda ECU, beda setting. Terus yang kedua, memang pabrikan mobil itu makin baru dia strive for efficient. Makanya ada beberapa yang dikecilin dan dikorbanin lah. Selain dari mappingannya, internalnya ada nggak yang dikurangin, Den? Internalnya kalau improvement dikit-dikit mungkin ada. Oh, improve malah ya? Kayak improvement itu buat efisiensi ya, bukan buat power ya. Udah gitu ramah lingkungan, terus emisinya makin naik dari Euro 2 jadi Euro 4, kalau di luar negeri udah Euro 5. Berarti ini kan kita mau remap si ANPS kita di video gua kali ini ya, Den ya? Betul. Bakal sama nggak powernya nanti sama ANPS yang awal-awal mungkin atau ANPS yang tahun 2016? Sayangnya tidak segede yang 2016. Dari segi power? Dari segi power. Tapi tetap mirip, 11-12 lah. Tetap mirip. Karena itu tadi dari mesinnya beda ya? Dari mesinnya beda. Tapi perbedaan terbesarnya injektornya sih. Euro 2 dan yang CBU lama itu masih Gen 3 injektornya. Tapi ya namanya di remap, seenggaknya kan pasti lebih kencang dari standar tetap lah. Peningkatannya tetap sangat jauh. Malah ya? Sebenarnya ini salah satu remap paling worth it dari semua mobil yang bisa di remap. Yaitu sama ANPS. kemarin? Lebih worth it ini. Kenapa, Den? Karena satu, resultnya lebih gede powernya. Terus kedua, memang matic-nya kan lebih better, ini 8 speed. Terus ketiga, efisiensi BBM digabungkan dengan fun to drive-nya lebih berasa lah. Kemarin pas kita ngerjain OPS, Den, kan itu mobil harian bokap kan? Iya. Bokap langsung ngomong, power tambah mantep, BBM tambah irit. Ya, itu kira-kira yang akan didapetin di sini. Tapi mungkin lebih better ya? Cuman agak lebih better daripada Pajero OPS. Gitu. Nah, kalau kemarin kita OPS cuman modal ganti filter dan remap, si Anis ini udah gue siapin, Den, kita ganti intercooler dari BRD. Menunjang banget untuk tune yang akan kita berikan. Karena sebenarnya ANPS ini sama seperti OPS sih. Pajero itu turbonya agak sedikit improve kalau memang intercoolernya bagus. Emang intercooler standarnya kenapa, Den? Intercooler standar kalau Mitsubishi sayangnya kecil-kecil. Ringki sih cukup ringki. Malah ringkinya di bidang pipingnya. Yang membedakan kalau Pajero tuh busnya gampang nge-spike. Kayak cedas gitu. Jadi itu membuat karetnya lentur dan bisa ngembang-ngempis. Kalau pakai intercooler maka busnya akan lebih padat karena pipanya melalui pipa aluminium, dia anginnya tuh lebih padat masuk ke mesinnya. Lebih stabil ya? Lebih stabil. Jadi menjaga pressure supaya tingkat pressure yang di manifold itu stabil. Itu dari segi intercooler berarti lu oke nih. Dari intercooler cakep. Top. Nah, gua ada beli beberapa parts lagi dari Dance. Ada front pipe, ada down pipe, dan replacement filter.
filter. Downpipe front pipe replacement filter. Dari segi knalpot ini, downpipe dan front pipe bakal mempengaruhi kenyamanan nggak? Karena kan ini gue mobil keluarga ya Den ya. Sebenarnya secara suara agak lebih garing dikit, tapi nggak bising. Suara itu tetap ada. Oke. Cuman nggak bising. Bising tuh maksudnya kayak menderu-deru, roar gitu. Itu enggak. Oke. Itu kalau kita ganti muffler. Kalau itu ganti muffler. Karena ini kan kita nggak ganti muffler nih, hanya ganti downpipe front pipe. Memang kehilangan satu katalis aja. Reson tetap ada. Katalisnya ada di downpipe. Dia bentuknya tabung segini lah ukurannya. Kalau front pipe-nya sama, tetap dia hanya pipa kosongan, cuman naik ukuran dari 2 inci jadi 2,5. Berarti seharusnya dengan kita pasang beberapa parts ini Den, intercooler, downpipe, front pipe, filter, peningkatan tenaganya jauh lebih mantap dari OPS kemarin ya? Bedanya jauh. Secara peningkatan HP lebih banyak di NPS. Kemarin gue udah dragi, dapat 10.6, 201, menurut lu gimana? 10.6 bagus lah, jokinya pintar tuh. Udah biasa dragi. Jokinya biasa pegang mobil. City, manual tuh, sama VW. Udah biasa pegang VW udah bisa. Gitu. Oke, berarti ini sekarang kita ganti knalpot dulu dan masuk file. Oke. Gue mau nanya, filenya ini lo beda-bedain nggak dengan hardware? Misalkan dengan kita ganti knalpot, dengan kita ganti filter, ganti intercooler, sama nggak dengan gue yang full standar? Jadi ini sebenarnya banyak pertanyaan ini beredar di sekitaran kita ya. Saya juga udah sering ditanyain. Jadi 507 itu memprovide tuningan untuk semua versi mobil dan untuk semua stages of modes ya. Misalkan kalau standar itu ada datanya. Kalau udah ganti turbo datanya beda. Kalau udah ganti injektor datanya beda. Oke. Tapi yang membedakan data itu kalau ada perubahan drastis, contohnya ganti turbo atau ganti injektor, itu baru retuning. Jadi dengan hanya penggantian ini tetap sama filenya? datanya. Itu untuk NPS ya. Tapi ada beberapa mobil lain yang perlu retuning. Contohnya Innova 2KD. Kalau non intercooler sama intercooler itu datanya beda. Jadi harus retune. Update dari non intercooler ke intercooler ya. Betul. Jadi perubahan drastis di sektor mesin seperti intercooler. Kalau sebelumnya mobil nggak pakai intercooler, dipasangin intercooler itu maka harus retune. Sip. Kalau gitu nggak usah basa-basi, langsung aja kita garap Dan pekerjaannya. Gas. Tampilannya sopan, yang nggak sopan larinya. Oke, kita langsung lihat aja proses pemasangan hardware ini dan juga tuning ke si Anis. Oke, siap. Let's go. Let's go. Selagi nunggu ANPS-nya di prepare, ini menu makan siang kita hari ini front pipe. kita unboxing dulu nih. Kalau malam unboxingnya beda lagi. Jadi ini bikinan lu ya dengan knalpotnya ya? Ini bikinan Dance. Rapi ya las-lasannya ya? Kalau las-lasan semua ini full otomatis. Pakai mesin? Pakai mesin. Oke. Jadi kita ada pabrik yang membuat ini semua full otomatis pakai mesin, jadi menggaransi konsistensi titik. Iya, benar. Gitu. Jadi ini nggak pakai orang. Manual. Mau full auto. Iya. Terus mal ini diukur juga dengan ukuran yang presisi. Sekarang filternya. Sekarang lanjut ke filter. Sama kayak yang kemarin ya, kita menggunakan merek Flex. Lu ada data tag juga kan? Ada. Kenapa lu yang maunya Flex? Soalnya Harga beda dikit padahal. Harganya beda dikit. Soalnya ini lu dapat stiker yang bisa nambah 10 HP. Kalau udah data nggak dapet. Airflow-nya sama nggak sih yang lewat? Airflow-nya ini relatif lebih bagus, tapi itu opini gua sendiri. Bagusnya ya. tuh dalam bentuk lebih pelong apa gimana? Lebih pelong. Cuman efek sampingnya Penyaringannya kurang. Penyaringannya agak sedikit kurang. Bagusan data tag penyaringannya. Bagusan data tag karena materialnya lebih tebal. Kalau si Flex ini materialnya relatif tipis ya. Ini menurut opini gua sih. Jadi mungkin kita bisa salah. Ini materialnya relatif tipis. Jadi secara airflow bagus dan udara yang lewat itu juga kuantitinya besar. Cuman secara penyaringan tidak sebagus yang materialnya lebih tebal. Sama tidak boleh dipakai di jalanan berpasir. Oke. Kalau jalanan berpasir atau berdebu parah, kemungkinan kotorannya bisa tembus. Ini kita ganti sendiri aja guys. Masih bersih lah pasti. Seperti biasa, untuk pada Mitsubishi itu 2 lapis. Nah, buat downpipe standarnya udah kelepas. Kalian bisa lihat nih, ada katalisnya dan ukurannya 2 inch. Yang ini dari Dance, nggak ada katalis, ukurannya 2,5 inch. Stainless steel 304. Lasasannya rapi banget, Cok. Tuh. Nah, terus ini lagi proses pelepasan front pipe standar. Nah, yang ini front pipe standar, yang ini front pipe dari Dance. Sama-sama nggak ada katalis, tapi yang bedain tuh size-nya. 2,5 2 inch.
Jadi kita dari downpipe full 2,5 in sampai ke muffler nih, sampai front pipe. Oke, garap mas. Buat knalpot udah kepasang dari downpipe, front pipe sampai ke muffler belakang. Nah ini mufflernya masih standar guys, karena gue takut berisik, jadi kita begini dulu aja. Ya guys, berarti ini buat pemasangan knalpot udah beres dan filter juga tadi udah kepasang. Berarti ini sekarang tinggal di remap, kita masukin file buat si Anis ini. Iya, jadi di tempat kita ada satu prosedur tambahan yang memang mungkin nggak semua orang lakukan ya. Jadi khusus buat si Pajero ini karena udah pakai intercooler, jadi udah upgrade intercooler ya. Iya. Kita mau tes bocor dan tes tekan intercoolernya. Oke. Untuk memastikan nggak ada kebocoran bus. Tuh. Jadi supaya ketika nanti dengan tune yang baru itu busnya nggak gampang jatuh, Betul. nggak bocor. Dan kita juga dan lebih nggak yakin turun-turun. kalau nggak ada kebocoran sih yang penting. Betul. Jadi power yang keluar benar-benar power yang optimal ya. Bener-bener sesuai target bus yang diinginkan. Oke. Busnya berapa? Gua nggak tahu ya berarti ya. Kalau standar, Nggak ada bus meter. kalau standar 1,4, setelah di remap 1,7. Itu Jadi spike apa 1,7. itu? Itu stabil. Kalau stabil spike ya. 1,9. Bar. Bar. PSI-nya berapa? PSI kali 14,5, sekitar 27-28. Tergolong gede apa kecil apa sedang? Kalau buat mobil diesel itu termasuk agak besar. Tapi memang Pajero running busnya di tekanan segitu sih. Sip, kalau gitu kita lihat aja nih proses tes tekannya bilangnya ya. Iya, tes tekan. Oke, kita lihat nih prosesnya kayak gimana. Nah, jadi ini buat proses tes tekannya. Jadi setiap mobil itu di area sebelah sini ada nempel untuk sensor map manifold pressure. Kalau di Pajero itu sensornya di sini, di samping EGR. Ya. Nah, ini ada seperti jalur vakum masuk ke intake. Nah, itu yang jalur itu yang dicabang untuk kita masukin angin. Ini yang di turbo ditutup ya? Yang di turbo ditutup. Karena anginnya jalurnya lewat sampai situ. Nah, ini masih lagi tes tekan, dilihatnya pakai bus meter nih. Dia pakai bus meter. Jadi kayak ngisi angin ban aja. Oke. Tapi ini kita dikasih tekanannya berapa sih? biasanya sesuai tekanan yang kita mau buat running nanti. Oke. Jadi kalau misalkan busnya mau 2 bar atau 29 PSI, maka tes tekannya sampai segitu. Oke. Ya guys, tadi si Anis di luar lagi di tes tekan dulu jalur angin vakum dan juga selang intercoolernya. Dan so far so good sih, nggak ada masalah. Tapi karena ini kan kita mau remap, otomatis busnya naik, tekanannya juga naik. Lebih safe kalau kita pasang bus meter ya Den ya? Iya. Jadi dengan bus meter ini kita bisa tahu aktual tekanan busnya berapa yang ada di manifold. Betul. Itu kalau misalkan pengen busnya sekian, maka aktualnya kita bisa tahu realnya berapa dan kita bisa jaga, oh ya memang ini busnya sesuai. Karena intercooler itu kan posisinya ke bracket ke sasis, sementara mesin itu kan goyang. Kalau dipasangin pipa intercooler yang besi, kelenturannya hanya dari hose. Iya, betul. Hose itu lama-lama kalau ketarik bisa bocor halus. Betul. Apabila ada kebocoran halus, maka busnya tidak tercapai sehingga kita bisa lihat, oh ternyata busnya ada pengurangan. Betul, bukan hanya by feeling ya. Betul. Kalau kita nggak pakai bus meter, ngerasa agak kempos kan, buktinya cuma feeling doang ya Den. Nah, dan kita nggak tahu mobil itu aktualnya busnya berapa. Iya. Ibarat kalau kita lari mata ditutup. Benar. Jadi ini kita juga lebih tahu lah kondisi mobilnya gimana. Semisal underboost, itu ketahuan dari bus meternya. Betul. Ada pilihan apa aja Den, bus meternya? Kalau di tempat kita, gua adanya PPRC, ini tipe silver 60 PSI, itu yang sebenarnya paling standar. Di bawah dia ada sih yang 35, cuma 35 tuh terlalu sedikit sih kalau memang biasa untuk mesin-mesin modif kan rata-rata busnya 35 sampai 40 ya. Makanya gue menyediakan yang 60 PSI. Ini yang hari ini akan dipakai oleh 60 PSI tuh berapa bar sih? Gue biasa pakai VW pakainya bar. Kalau PSI tuh gue ngawur otaknya. 1 bar itu 14,5 PSI. Jadi kalau 30 itu sekitar 2 bar. Oh, ini main di 28. Ini di 27 sampai 28. Berarti ini 30 turun dikit ya. Kepake cuma setengah doang berarti ya. Cuma setengah. Paling kenanya di 25 sampai 27. Oke. Sip. Nanti setelah pasang kita tes running busnya berapa. Buat bracketnya ada apa aja Den? Bracket yang sekarang kita ada, ini ada MS stainless yang hitam, MS stainless silver, terus HPD yang hitam. Oke, ini buat bracketnya ada 3 pilihan. Ada yang MS silver, MS hitam, HPD hitam.
Betul. Ini kok kurang suka nih modelnya. Kurang clean. Antara ini dua sih. Kalau busnya hitam, bracketnya hitam sih. Biasa gua gitu. Kecuali Emang ini ada yang silver? Nggak ada. Ini kan bibirnya hitam. Ah. Kecuali yang kayak gini, ini kan bibirnya silver. Oh, Nah, ini pakai gua itu autometer ya? Ini autometer USA. Berapa duit? Ini harganya 2,7 juta. Beda sejuta ya selisihnya? Beda sejuta. Bedanya tuh di akuratnya apa gimana sih? Kalau yang autometer ini memang kita percaya lebih akurat. Dan yang PPRC ini bukan berarti nggak akurat, tapi terkadang dapat yang nggak bagus. QC-nya mungkin kurang kali ya? QC-nya kurang. Terkadang dapat yang nggak bagus, sehingga misalkan aktualnya 12 dia baca 10. Atau aktualnya 35 dia baca 34. Nah itu buat mobil-mobil yang buat kompetisi sih. Jadi kurang ya? Jadi kurang apa ya? Kayak agak sulit ngakali dikit lah. Iya. Kecuali pakai yang autometer USA ini kita percaya lebih akurat. Iya. Mungkin kalau kita sering drag race kali ya, Den ya. Karena kan kalau mau nyetar, terus mau cari busnya untuk pick ini lebih akurat nih. Ini lebih akurat. Tapi biasa rata-rata yang pakai ini yang tekanannya udah besar-besar, di atas 30 PSI. Tapi kalau buat harian pakai yang PPRC. Udahlah, cukup lah Den lah. Udah habis berapa duit ini tadi? Beli front pipe, down pipe, filter. Ini nambah lagi. Bagus mana Den ya? Mana tadi? Gue cocokin dulu deh warnanya. Kayak hitam deh. Iya, hitam aja lebih galak. Tuh, hitam ya? Bagus, MS. Oke. Kita unboxing apa gimana Den? Unboxing aja lah sekalian, kita lihat isinya apa aja nih. Isinya apa aja ya? Iya. Sebenarnya kalau paketnya PPRC itu dapat bracketnya yang HPD, yang ini. Ini yang paket standarnya ya. Tapi gua nggak suka Den modelnya. Kalau nggak suka berarti upgrade ke MS. Aman kan ya? Nah ini stiker. Nambah berapa horsepower? Nambah 2 HP lah itu. Nambah 2 HP. Terus ini isi paketnya. Ini tadi dapat apa ini? Itu ring untuk megangin meternya, dia holder. Nanti posisinya di belakang meter. Buat megangin supaya nggak jatuh ke depan. Oke. Terus ini di dalam boxnya, di dalamnya ada beberapa selang. Selang vakum ya? Selang vakum. Ini nanti narik angin vakumnya dari mana? Dari sensor map. Sensor map itu ada di intake. Oke. Ini ada cabang T-nya ya? Cabang T-nya itu. Ini apa sih? Ini ya buku manual. Manual instalasi lah. Terus ini selang sama? Ini selang sama nepel-nepel untuk nyolotin selangnya. Oke. Terus di belakang meternya itu ada plus minus ini untuk lampu. Jadi dia di dalam itu ada illuminationnya gitu, ada semacam lampu. RGB nggak? Nggak, satu warna. Kenapa nggak RGB? Gue punya RGB. Nih selagi nunggu masang bus meter, kita makan siang. Ini udah mau jam 3. Kita dari pagi belum makan, baru makan pagi guys. Oke, ini kabel-kabel udah ketarik semua, ngikut ke lampu sama map sensor. Nah ini sekarang kita mau penyesuaian penempatannya. Kita taruh di... Bagus banget Cok, ini warnanya hitam gini. Clean banget. Bagus banget Cok. Oke, bus meter udah kepasang. Sip, ngikut ke saklar lampu kecil. Nah tuh dia nyala lampunya. Sip, kita tes. Sip, mesin juga udah beres, front pipe udah naik, down pipe udah naik, selang-selang bus meter juga udah kepasang semua, dan filter juga udah kepasang. Terakhir, kita remap si Anis ini. Iya. Cepetan OPS. Karena mobil ini sektornya lebih banyak. Yang parameter yang diganti lebih banyak? Lebih banyak. Semakin baru mobilnya, maka sensornya semakin banyak. Terus parameter yang disetel lebih banyak. Betul, itu sektornya juga lebih banyak yang dirubah. Oke. Semua Pajero yang Euro 4 asapnya hampir smokeless. Keluar tapi dikit. Karena itu AFR terbaiknya buat Euro 4. Memang beda-beda mobil, beda AFR. Jadi nggak semua mobil bisa ngasep, nggak semua mobil bisa smokeless. Oke. Ini udah berhasil terinstall ya. Jadi reproc count-nya ada 1. Pernah ada sampai 20 gua. VW gua kayak 20 yang lama. Iya, ini sampai 20 gua pernah nemu. Oke, si Ani sudah beres. Udah kelar di remap, ganti front pipe, down pipe, filter replacement, dan juga bus meter. Tinggal kita dragi nanti malam. Jujur gue penasaran banget sih. Setelah di remap dapat berapa time-nya. Kita lihat nanti. Nanti malam kita lanjut lagi mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Karena ini masih sore, jalanan masih macet guys. Sampai jumpa nanti. Bye-bye. Sekarang udah hampir jam 11.
Dan gue ada di peak sekarang guys, mau dragi si Anis yang udah selesai di remap. Langsung aja kali ya kita masuk ke Anis dan kita gaspol pakai dragi. Let's go. One hundred. Come on. Woohoo! 11 coy. Quarter mile. Woohoo! Ini kalau mesinnya dingin 10.0 dapat harusnya nih. Cok. Udahlah, kurang lebih udah tahu powernya kayak gimana nih ANPS. Setelah di remap ini turun 0,5 nih, jauh banget guys. Gila cok. Ini ada potensi lebih kecil lagi time-nya, mungkin 10.08 atau 10.07. Kalau mesinnya dingin seharusnya lebih baik lagi. Ini dragi buat jadi patokan aja, time-nya turunnya seberapa. Mantap. Ini sekarang gue mau Aksi dikit. kita kasih aksi dikit guys, bentar. Nah lu mic-nya taruh sini aja nih. Action. Udah. Ada security mati anjing. Lihat cok, asapnya cok, gila. Panjang banget guys. Gimana guys, seru gak? Kalau kalian suka sama video gue kali ini, jangan lupa like video ini biar gue makin semangat lagi bikin konten-konten terbarunya. Dan jangan lupa subscribe channel gue juga biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari gue. Thank you juga buat Dance Auto Works cabang 507 yang ada di Jakarta. Sampai ketemu di video gue selanjutnya guys. Dadah! Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though. Bentar. Buat kalian yang penasaran sama suara knalpotnya si Anis gimana setelah kita ganti front pipe dan down pipe, kita cek sound. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu suaranya setelah kita ganti front pipe dan down pipe muffler standar. Sebenarnya mirip-mirip sama standar, bedanya ini ada suara garing-garingnya dikit menurut gua. Dan suara siulan turbonya lebih kedengeran ini. Gitu. Tapi setelah gua pakai beberapa hari dan gua nggak bilang orang rumah, mereka juga nggak ada yang nyadar sih kalau gua ganti knalpot. So far so good, gue suka banget ini performanya. Terus juga suaranya segini juga pas, nggak yang terlalu berisik. Terus juga suaranya masih sopan, tapi siulan turbonya lumayan kedengeran. Dan kayaknya buat kedepannya gue pengen ganti tailpipe sini, cemen banget. Tuh, nggak kelihatan. Dan gue lagi request sama Sukudo Exhaust si Valdo dibikinin muffler yang silent tapi
performanya mantap. Nanti setelah jadi kita pasang ke si Anis. Oke, kalau gitu sampai bertemu kembali di video gua selanjutnya bersama Anis. Atau enggak sama Sonic. Coba kalian komen enaknya konten apa bareng si Sonic. Kalau enggak kita konten Anis lagi. Bosan main bensin. Bye-bye.